Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم وصدق الله على النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosannya untuk memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Dari nikmat iman, Islam beserta ihsan. Tetapi banyak manusia yang tidak mau bersyukur atas nikmat tersebut. Padahal janji Allah, apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah lagi nikmatku untuk kalian. Jikalau kalian kufur atas nikmatku, tunggu kata Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam mari kita curahkan kepada seorang pemimpin yang tak pernah dipimpin, seorang tokoh yang tak pernah bertokoh. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali kata Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Oleh karena itu, berbanyak berselawat kepada Nabi. 1 kali berarti 10 kali Allah memberikan nikmat di dunia, mendapatkan syafaat lagi nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita ada di sini menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati al-mukarram dosen pembimbing dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Adapun tema pada siang yang berbahagia, pada pagi yang berbahagia ini ialah mencintai Rasulullah terhadap umatnya. Dan dari hari karramallahu wajhah, sesungguhnya Nabi Muhammad di akhir hayat beliau, pada saat detik-detik terakhir nafas beliau, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Ketika aku mendekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati, ummati, kata beliau. Ketika itu saudara-saudara, ketika itu Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, engkau turun beritahu kepada Muhammad bahwasanya aku memberikan kepada dia 2 pilihan. Apakah dia lebih memilihku atau dia memilih dunia? Kalau dia memilih dunia, akan aku panjangkan umurnya. Kalau dia lebih memilihku, katakan kepadanya akan datang kematiannya pada hari ini. Pergi Jibril membawa pesan tersebut. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku memilih Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan sebenarnya bagiku bukan dunia, akan tetapi kehidupan sebenarnya bagiku ketika ruhku berpindah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala." Datang Israel pun izin untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ditemani oleh Jibril, "Ya Khalil Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau Allah belum memberikan jaminan kepadaku, wahai Jibril." Pergi Jibril membawa pesan tersebut. Kemudian disampaikan kepada Allah, "Fa wallahu ala Jibril, basirhu ya Jibril, awwalu nafil ghalid idza bu'ithu fabashirhu. Innal jannah muharramatan 'ala al-umam qabla an tadkhulaha ummatu." Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali yang akan aku bangkitkan di hari kiamat dan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan jaminan dariku bahwasanya syurga akan aku haramkan dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu disampaikan kepada Rasulullah, dan Israel pun mencabut nyawanya Nabi. Ketika dicabut nyawanya Nabi, Nabi berlirih kesakitan. Kata Nabi, dicabut lagi nyawanya Nabi. Kemudian Nabi berkata, "Ya Israel, ma hada Israel? Apa ini wahai Israel? Hada syakratul maut," kata Israel. Apakah rasa sakit seperti ini rasa sakit ketika dicabut nyawa wahai Israel?
Saudara-saudara, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah manusia Habibullah, kekasihnya Allah. Ketika dicabut nyawanya, beliau kesakitan. Bagaimana kita sebagai umat pendosa? Hadirin, bayangkan dulu, dicabut lagi nyawa Nabi. Ketika dicabut nyawa Nabi dan berkata, apakah seperti ini rasa sakit yang nanti akan dialami oleh umatku? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku. Ketika itu Nabi Muhammad menangis. Itu tangisan terakhirnya Nabi Muhammad sebelum beliau wafat. Beliau mengangkat tangan, mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, Allahumma khaffif ala ummati fi syakratil maut. Ya Allah, ringankanlah. Ya Allah, permudahkanlah syakratul maut umatku ya Allah. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka. Berikan seluruh rasa sakit syakratul maut akan kepada aku. Umatku tidak akan kuat. Umat tidak akan mampu menjalani syakratul maut ini. Adakah kita untuk Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita memperjuangkan nyawa, darah, harta kita untuk Nabi Muhammad SAW? Para sahabat memperjuangkan nyawanya, darahnya, hartanya. Sumayyah, wanita yang tua renta, dikubur setengah badan, ditombak keluar isi perutnya. Wahai Sumayyah, keluar kau dari ajaran Nabi. Apakah Sumayyah yang memilih kesenangan dunia? Apakah Sumayyah yang memilih kebebasan dunia? Sumayyah yang memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah dihimpitkan pakai batu yang besar, disuruh meninggalkan Nabi, meninggalkan Al-Qur'annya Nabi, meninggalkan syariat Nabi. Apakah Bilal yang memilih kesenangan dunia? Apakah Bilal yang memilih kebebasan dunia? Apa kata Bilal? Walaupun tubuhku dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Nabi, dengan dipotong-potong akan menambahkan kecintaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah, akhirnya saudara-saudara, ketika dicabut dengan Nabi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat itu tidak ada gairah hidup saudara-saudara. Yang dimana wanita, ketika wanita datang ke rumah Sayyidatul Aisyah, ya Aisyah, di mana kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampaikan kepadaku di mana kuburan Rasulullah. Kemudian Aisyah membawa wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut meninggal di depan kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya ialah, marilah sama-sama kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah telah memperjuangkan kematian. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memperbanyak selawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita yang ada di sini menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu nasrun minallahi fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.